Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Siti Khairani menjerit, langsung didekap oleh Darwis. Kalau pada biasanya pelukan begitu terasa amat mesra, maka lain halnya kali itu. Tubuh gadis itu gemetaran. Jantung Darwis juga berdebar keras. Dan dia terus teringat pada apa yang diucapkannya. Ingin bertemu dengan si harimau ajaib yang banyak jadi pembicaraan. Bahkan dia mau membelah kepala makhluk gaib itu. Dan sesungguhnya, Darwis bukan pengecut. Dia cuma terkejut. Bagaimanapun hebatnya seseorang, pasti akan terkejut mendengar suara harimau begitu mendadak dan begitu dekat pula. Yang amat dikhawatirkannya adalah kehadiran Khairani yang sudah gemetaran dan kehilangan semangat. "Harimau Dar, matilah kita," kata Khairani. "Tiada maut tanpa izin Tuhan." Sambil berkata demikian, ia menoleh ke kiri dan ke kanan, kemudian berpaling ke belakang. Binatang itu tak tampak. Inilah yang dikatakan orang, ada suara, tak ada makhluknya. Mulai timbul pertanyaan di dalam hatinya, apakah benar-benar ada harimau gaib dan ajaib itu? Kemudian terdengar suara itu. "Hai anak manusia yang sombong dan takabur, engkau mengingkari kehadiranku di dunia ini. Engkau pun memandang hina padaku." Suara itu jelas sekali. Khairani pun mendengarnya. Rasa takutnya bertambah. Dia memang percaya pada harimau jadi-jadian, pada hantu dan jin. Sama halnya dengan kepercayaan Tengku Baidullah kepada semua makhluk halus. Bagi orang yang pernah bicara atau mendengar suara almarhum Jalubuk akan mengetahui bahwa suara dialah yang terdengar itu. "Kini kita telah bertemu. Kau hendak membelah kepalaku, bukan? Sungguh sombong kau. Apakah kesalahanku padamu, manusia angku?" Darwis merasa pasti kini bahwa dialah yang ditantang karena dialah yang hendak membinasakan harimau yang jadi bahan cerita itu. "Kau tak melihat aku, manusia?" Darwis diam saja. Dia memang tidak melihatnya, tetapi suara itu datang dari hadapannya. "Ini aku, persis di hadapanmu. Ajak kekasihmu itu melihat aku, supaya dia pun mengenal aku. Aku tidak punya urusan dengan kau, Khairani, karena kau percaya akan adanya aku, dan kau tidak pernah menista aku. Lihatlah kemari, jangan takut-takut. Ceritakan besok pada seisi kampung bahwa kau telah melihat aku dan bahwa aku telah bicara denganmu. Pesanku, supaya mereka jangan sombong seperti orang yang kau cintai ini." Bagaikan digerakkan oleh sesuatu, Khairani yang ketakutan itu menoleh ke arah suara manusia itu. Dan disitulah dia dan Darwis melihatnya. Tubuh harimau besar dengan muka manusia. Kalau itu hanya harimau sebagaimana pernah dilihatnya di kebun binatang atau di sirkus, Darwis mungkin tidak seterperanjat itu. Tetapi ini lain, harimau berkepala manusia atau manusia berbadan harimau. "Ampuni Bang Darwis, Nenek," kata Khairani. Dia segera tahu bahwa dia berhadapan dengan manusia harimau yang biasa diceritakan nenek dan ayahnya kepadanya. Dulu mendengar cerita ini, kini melihat dengan mata sendiri. Dia takut, tetapi nenek itu sudah mengatakan tidak punya urusan dengan dia. Yang dicarinya adalah Darwis. Meskipun tahu bahwa dialah yang dikehendaki harimau itu, Darwis bukanlah seorang pengecut
yang lantas jadi minta ampun kepada makhluk yang kini dilihatnya memang ada. Apa yang tidak pernah dipercayainya kini menjadi suatu kenyataan. Makhluk ini memang aneh dan menakutkan. Dia bisa mendengar suara Darwis bicara sombong, dan dia tahu pula bahwa Khairani percaya akan adanya dia di dunia ini. Darwis menguatkan hatinya. Kejutnya mereda. Memang hebat dia. Kalau orang ini bukan Darwis, mungkin dia sudah pingsan karena ketakutan, atau segera menyembah makhluk ajaib itu minta ampun. Bagaimana seorang hamba meminta nyawa kepada rajanya. Masuklah kau ke dalam mobil, kata Darwis kepada kekasihnya. Minta ampunlah kepada nenek. Kalau abang merasa salah, dia akan memberi ampun supaya kita pergi. Pinta Khairani, aku tidak akan minta ampun kepada iblis. Manusia lebih daripada makhluk apapun di dunia ini. Kalau kekuatannya kalah, maka akalnya tetap lebih. Dan kalau akalnya tidak lebih, maka sekurang-kurangnya derajatnya lebih. Derajat manusia tertinggi di antara semua makhluk. Jawab Darwis. Masuklah kau. Kau memang hebat anak muda, aku suka dengan kau, kata harimau manusia itu. Tetapi aku tidak suka dengan kau iblis, kata Darwis. Sombongnya keluar lagi. Makhluk yang tadinya sudah lembut hati melihat kegagahan Darwis, kini jadi murka. Alangkah sombongnya manusia yang seorang ini. Mengapa kau membenci aku? Tanya manusia harimau itu. Karena kau hanya menimbulkan bencana. Kau merusak keamanan dan ketentraman. Kau mengejutkan manusia, bahkan kau membunuhnya. Tuduhanmu terlalu berlebih-lebihan anak muda. Aku bukan perusak. Dalam banyak hal, aku malah pelindung dan kawan manusia. Manusia yang bersekutu dengan kau juga iblis, kata Darwis. Dia sudah tambah berani. Dia yakin akan kemampuannya.